Ini kisah Jenderal Soemitro Damprat, anggota Gerwani dan Ketua Ormas PKI yang menghinanya. Jenderal Soemitro yang dimaksud adalah Jenderal Soemitro yang pernah jadi Panglima Kopkamtib di era Soeharto jadi presiden. Adapun kisah Jenderal Soemitro memarahi anggota Gerwani dan kader PKI itu terjadi saat Jenderal Soemitro baru saja menjabat sebagai Panglima Kodam Mula Warman. Kala itu, Soemitro masih berpangkat Brigjen atau Jenderal Bintang 1. Cerita dia memarahi anggota Gerwani dan kader PKI dituangkannya dalam buku biografinya. Dari Pangdam Mula Warman sampai Pangkopkamtib, yang disusun Rama dan KH, sekitar bulan Februari tahun 1965, Soemitro ditugaskan Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu untuk jadi Pangdam Mula Warman. Ia jadi Pangdam Mula Warman menggantikan Brigjen Suharyo Patmodiwiryo yang biasa dipanggil Haryo Kecik. Dalam buku biografinya, Soemitro bercerita, ketika ia awal-awal jadi Pangdam Mula Warman, aksi PKI di sana sedang masif-masifnya. Kehadirannya sebagai Pangdam Mula Warman ternyata tak disukai para pengurus dan kader PKI di sana. Kata dia, dirinya kerap dapat sindiran dianggap jenderal yang tak mengerti revolusi. Kata Soemitro, satu waktu ketua PKI di Balikpapan menyebutnya dia adalah jenderal yang tak mengerti revolusi. Disebut jenderal kanan. Dapat laporan seperti itu, ia panggil si ketua PKI itu. Dimarahinya abis ketua PKI itu. Ada saja yang ngerasani saya. Misalnya, ketua PKI di Balikpapan mengatakan, saya seorang jenderal yang tak tahu revolusi dan dicapnya saya jenderal kanan. Wah, saya panggil orangnya, sayang, saya lupa namanya. Yang jelas saya bilang, jangan dikira saya tidak mendengar ucapanmu ya. Kalau sampai sekali lagi kamu mengucapkan begitu, kamu tahu akibatnya, saya jebloskan kamu ke bui. Saya ancam dia dengan beberapa kalimat lagi, tutur Soemitro dalam buku biografinya. Insiden lain, kata Soemitro, terjadi saat dilangsungkan peringatan Hari Kartini di bulan April. Ia hadir di acara peringatan Hari Kartini tersebut. Dalam peringatan Hari Kartini itu, seorang wanita tampil membacakan sajak. Padahal, pembacaan sajak tak ada dalam jadwal acara. Dan yang membuat Soemitro marah, dalam sajaknya, si wanita itu kembali mengatakan ada jenderal kanan yang tidak mengerti revolusi. Waktu itu, menurut Soemitro, ia tak langsung bereaksi. Ia diam saja menahan marah, karena yang hadir kebanyakan para wanita. Esok harinya, Soemitro memanggil panitia peringatan Hari Kartini. Ia tanya, siapa wanita yang membacakan sajak itu? Panitia peringatan Hari Kartini pun menyebut nama wanita pembaca sajak. Si wanita itu dipanggilnya. Pada si wanita pembaca sajak, Soemitro berkata, sayang, saudara perempuan, kalau lelaki sudah saya sobek mulutmu sekarang juga. Apa salah saya pada saudara-saudara? Kok sampai hati saudara berbuat semacam itu? Didamprat seperti itu, si wanita pembaca sajak diam saja. Ditatapnya dengan tajam wajah si wanita pembaca sajak itu yang tetap menunduk. Tak tahan, akhirnya si wanita pembaca sajak itu minta maaf. Ternyata wanita yang membacakan sajak itu anggota Gerwani, kata Soemitro. Insiden serupa kembali terjadi pada saat peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei. Saat itu, Soemitro juga hadir sebagai Pangdam. Kala itu masa yang hadir cukup banyak, didominasi masa Soksi, ormas buruhnya PKI. Pada saat itu, kata Soemitro, dirinya mendapat giliran terakhir untuk berbicara setelah gubernur. Sampai kemudian tiba ketua Soksi berbicara. Dengan berapi-api dia berpidato. Dalam pidatonya yang berapi-api, kembali si ketua Soksi mengulang kata-kata, ada jenderal kanan tak mengerti revolusi. Soemitro benar-benar marah mendengarnya. Dengan menahan kemarahan yang menggelegak dalam dada, Soemitro diam menunggu giliran berpidato. Saking marahnya, ia sampai mengetuk-ngetuk tongkat komando yang dipegangnya. Ia pun lihat kanan kiri. Dan yang mengagetkannya, ketika si ketua Soksi itu bicara soal ada jenderal kanan yang tak mengerti revolusi. Tampak tiga perwira Kodam tertawa.
Amarahnya kian membuncah saja melihat itu. Gigi saya gemeretak, menahan emosi. Panglimanya dicaci maki oleh ketua Soksi Ko Perwira itu ketawa-ketawa, pikir saya. 3 perwira yang saya perhatikan. Sudah, saya diam saja dulu, kata Sumitro dalam buku biografinya. Sampai si ketua Soksi selesai bicara. Lalu tiba waktunya ia berpidato. Sumitro pun naik ke podium. Tapi yang pertama dilakukannya bukan menghadap ke arah massa. Namun Sumitro membalik badan ke arah si ketua Soksi yang duduk di belakang podium. Tanpa basa-basi Sumitro langsung berkata dengan keras ditujukan kepada si ketua Soksi sambil ditunjuknya si ketua Soksi itu dengan tongkat komandonya. Saudara bicara mengenai revolusi. Umur saudara berapa? Saya taksir. Waktu pecah revolusi. Saudara masih kecil, masih pesing, masih piyik saudara waktu itu. Mengerti apa saudara tentang revolusi? Mau apa saudara bicara seperti tadi? Mau ngadu domba? Kalau saudara-saudara mau perang, ikut saya ke perbatasan. Jangan di belakang mulutnya besar seperti kamu. Sumitro benar-benar marah. Setelah itu Sumitro balik badan ke arah massa. Massa yang hadir kaget dengan reaksi Sumitro. Suasana pun tiba-tiba jadi sepi. Massa yang hadir tak ada yang bicara. Tapi setelah itu tiba-tiba terdengar teriakan dari arah massa. Bubarkan Murba. Sumitro makin marah. Ditatapnya massa dengan tajam. Lalu ia berkata dengan suara keras. Siapa yang bicara bubarkan Murba? Siapa? Kalau lelaki, keluar. Massa terdiam. Tak ada yang bicara. Suasana jadi hening. Selesai peringatan Hari Buruh, Sumitro langsung mengumpulkan para perwira di markas Kodam. Hari itu keluar perintah untuk menangkap para pengurus PKI di Kalimantan Timur.